kami telah kumpul uang sebesar 7 juta. Setelah 7 juta, kata Herman nanti setelah sampai nanti mau diurus paspor dan visa. Malah memang kami dijadikan objek untuk mendatangkan keuntungan untuk Herman dan Jakob sendiri. Hana Gobay dan Yubel Kareni bisa kembali bernafas lega. Dua mahasiswa asal Papua ini akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi setelah 3 tahun nasibnya tak jelas di Australia. Seperti inilah serangkaian prosesi panjang dan pengawalan ekstra ketat dari staf Atashe Pertahanan dan Council for Economic Affairs KBRI di Canberra, Australia. Bukan main-main, pemulangan 2 WNI asal Papua bisa menjadi bukti penting konspirasi politik kelompok separatis Papua yang mendapat legitimasi pemerintah negeri Kangguru Australia. Selama 3 tahun terlunta-lunta di Australia, kepulangan 2 pencari suaka kali ini banyak membawa cerita. Bukan kabar gembira dan tak ada sukacita, justru kenyataan pahit yang mereka alami. Pentolan OPM yang masuk DPO aparat keamanan Herman Wenggai awal tahun 2005 membujuk mereka berangkat bersama 43 warga Papua lainnya yang belakangan diketahui bermaksud mencari suaka politik ke Australia. Pada saat sampai di Australia nanti yang mau lanjutkan sekolah, yang mau ke universitas akan masuk dan yang mau kerja akan dicarikan pekerjaan. Jadi pada saat itu kami telah kumpul uang sebesar 7 juta. Setelah 7 juta, kata Herman nanti setelah sampai nanti mau diurus paspor dan visa. Isunya si Herman itu dia akan organize supaya anak-anak Papua itu pergi dan sekolah di luar. Jadi pada waktu dia sudah organize itu kan dari Jayapura, dari Jakarta, dari Manokwari, semua mahasiswa yang pokoknya yang semua di daerah yang semua universitas itu sudah informasikan. Jadi ada mahasiswa juga yang tertarik. Pada saat sampai di Cape York, langsung sudah sampai di pantai, jadi ya bendera sudah diangkat, spanduk sudah ditarik. Kita kaget. Ya kita kan sudah nggak bisa bikin apa-apa, kita ikuti saja. Jadi setelah kami diproses selama 3 bulan, kami diberikan temporary protection visa, itu berlaku sampai tahun 2009. Pada saat itu ada termasuk teman-teman lain dan saya bertanya-tanya, katanya mau secara legal masuknya, kenapa bisa begini? Jadi pada saat itu memang ada termasuk saya sendiri ada sempat tanya juga sama Herman. Tapi Herman bilang ya jalurnya seperti begini. Malah dia marah kami lagi. Kamu harus ikuti apa yang saya sudah atur seperti begitu. Semua yang Herman katakan di sini sebelum berangkat itu tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelumnya. Karena kami punya kerinduan untuk mau sekolah, melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi kayaknya tidak sesuai dengan keinginan kami. Amat memprihatinkan. Niat anak-anak muda yang ingin maju melanjutkan studi justru mendapat perlakuan tak terpuji oleh sekelompok oportunis yang malah memanfaatkan mencari simpati internasional menuntut merdeka. Setiap kali ada kegiatan politik seperti demonstrasi, kami katanya harus ikut. Seperti mereka naikkan bendera bintang Kejora, gitu. Jadi memang banyak sekali mereka mengajak kami untuk ke situ, tapi kami memang punya prinsip yang keras bahwa kami bilang kami datang bukan untuk tujuannya seperti ini, kami datang untuk melanjutkan kami punya sekolah. Kami setiap 2 bulan kami mendapat bantuan dari pemerintah Australia sendiri, dan jadi setiap kali kami mendapat itu Herman datang dan tagih
harus kamu berikan 20% kemari untuk dana perjuangan kan. Malah memang kami dijadikan objek untuk mendatangkan keuntungan untuk Herman dan Jacob sendiri. Oh begitu. Iya, jadi setiap kali ada kegiatan-kegiatan seperti fundraising, festival budaya, kami terlibat di dalam, namun dana-dana yang masuk semua kami tidak tahu arahnya kemana. Itu sekitar $8.000 sampai $10.000. Ya dolar Australia. Jadi semuanya itu Herman yang ngambil semua dan Jacob. Kalau Herman di sana ya dia kan bersandar kepada Pak Jacob Rumbia. Mereka kan di sana ada satu organisasi, mereka itu organisasi WPNA, West Papua Authority itu. Jadi mereka di sana juga ada orang-orang Australia yang membantu mereka, LSM gitu, namanya Alpha. Ada LSM ini yang bekerja untuk membantu Papua Merdeka itu ada. Kalau orang-orang Papua dari Jakarta saya kurang tahu. Cuma yang saya tahu tuh Pak Hengki Rumbewas itu orang dari Deplu, pernah kita ketemu. Kalau studennya itu Mekina Wipa, itu kita ketemu. Ya orangnya juga pro Papua Merdeka. Parlemen itu saya rasa itu kayaknya cuma mereka rekayasa juga. Karena mereka bilang kita sudah bentuk parlemen ini, nanti besok tanggal sekian Papua akan merdeka. Nah, mereka cuma di sana padahal itu cuma ya sebatas kita cuma macam kumpul-kumpul, terus bicarakan, terus mungkin dari Vanuatu ada berapa orang LSM dari Inggris. Nah, ini saja. Cuma setingkat itu, mereka bilang infonya ke Papua bahwa oh ini nanti besok ini Papua akan merdeka ini. Padahal itu bohong. Jangan sampai kita mengulangi lagi kesalahan-kesalahan seperti misalnya saja Timur Timur yang sudah juga dilegalisir oleh PBB dan waktu itu didukung oleh Amerika Serikat, kemudian berubah karena kekeliruan tafsir kita bahwa mereka itu diizinkan lagi referendum lagi. Untuk apa? Itu adalah merupakan suatu kesalahan yang fatal. Lalu kemudian diulang lagi dengan menamakan Irian Barat kembali lagi dengan istilah Papua. Irian Barat itu adalah istilah Indonesia karena dia itu tercakup di dalam proklamasi Republik Indonesia ini. Lalu kemudian sekarang disusul dengan istilah Papua, akhirnya menimbulkan lagi gerakan Papua Merdeka, OPM. Ya. Nah, kesalahan-kesalahan ini jangan diulang-ulang. Itu merupakan suatu kebodohan daripada bangsa Indonesia di dalam menghadapi suatu strategi politik. Sebab itu karena kebodohan-kebodohan inilah maka orang asing akan coba-coba untuk kembali membodohi Indonesia. Kita harus meneliti bangsa kita sendiri untuk tidak terjadi suatu pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Dan pengkhianatan itu adalah kalau di zaman modern ini adalah pengkhianatan terhadap ideologi dan filosofi bangsa Indonesia. Lolosnya Hana Gobay dan Yubel Kareni dari pantauan Gembong Papua Merdeka Herman Wanggai menyulut geram kelompoknya yang berpusat di Brisbane, Australia. Ancaman keselamatan ditujukan kepada Hana dan Yubel melalui surat elektronik bertanggal 23 September 2008. Seruan bernada amarah yang tertulis di situ menyebutkan keduanya menjadi musuh bersama para pendukung Papua Merdeka. Pada saat itu memang dia punya banyak strategi yang dia buat untuk bagaimana cara membatasi kepulangan kami. Dia pada saat itu dia pakai orang dari gereja untuk datang bagaimana cara bertemu dengan kami. Lalu memberikan penjelasan baik bahwa sedikit lagi sudah mau mendapatkan visa, tunggu dulu karena
kalau kamu pulang pasti kamu akan dibunuh. Memang ada teman-teman yang mereka punya keinginan juga untuk mau pulang, tapi mereka karena Herman buat isu-isu yang tidak benar, seperti kalau kamu pulang kamu akan ditembak, kamu cuma hidup selama 2 hari di Jakarta, seperti begitu. Dan teman-teman juga takut. Jadi ada teman-teman yang saya sempat mengajak mereka untuk sama-sama pulang, tapi mereka katakan bahwa nanti setelah kamu sudah selamat, kami lihat kalau kamu sudah selamat sampai di Papua, maka kami akan menyusul. Untuk semua masyarakat Papua, supaya jangan ikut terpengaruh dalam Papua Merdeka. Pemulangan lewat rute Melbourne, Denpasar, Papua yang difasilitasi KJRI Melbourne dan KBRI Canberra sengaja digunakan tanpa adanya megafon diplomasi atau gembar-gembor di media massa Australia, mengingat prioritas utama keselamatan WNI asal Papua ini. Ketika mereka sudah datang, terus kita ajak ngobrol baik-baik beberapa kali dengan KJRI Melbourne. Ketika itu kemudian koordinasi dengan KBRI Canberra. Join, kemudian kita lapor kepada pemerintahan yang sekarang. Kemudian ya kita laksanakan proses, lapor kepada Menlunya baik-baik bahwa tidak ada yang losing pace lah di sini ya kan. Memang ini ada kesalahan orang yang di masa lalu merasa tertipu, ya kita wajar untuk mengembalikan mereka. Jadi proses itu sangat baik-baik dan kita laporkan kepada pemerintah setempat bahwa mereka sadar untuk pulang, itu hak warga negara dan kita proteks, termasuk memberikan perlindungan terhadap mereka selama dalam proses perjalanan itu. Sepak terjang Herman Wanggai tak lepas dari keterlibatannya sebagai aktivis yang berjuang demi penegakan HAM di Papua, namun akhirnya berubah haluan mendukung Papua merdeka. Bersama pamannya, Dr. Thomas Wanggai, pendiri kelompok Melanesia Barat atau Bintang 14, Herman Wanggai sering dikirim ke luar negeri guna menggalang dukungan internasional. Pada 14 Desember 2002, Herman Wanggai ditangkap usai mengibarkan bendera Melanesia Barat di kampus Universitas Cendrawasih dan divonis 2 tahun penjara. Namun 1 tahun dalam penjara, Herman melarikan diri dari LP AB Pura. Hingga tahun 2005, dengan menumpang perahu nelayan, dia meminta suaka politik pemerintah Australia. Dalam daftar saya, Herman Wanggai bukan seorang tokoh Papua. Herman Wanggai adalah seorang petualang, seorang oportunis yang ikut-ikutan dan akhirnya mengajak dan menyesatkan 43 orang Papua untuk hijrah ke Australia. Dengan kembalinya 2 saudara baru-baru ini membuktikan bahwa mereka frustrasi, mereka diberikan pengaruh yang salah dan menyesatkan sehingga mereka pilih untuk kembali. Dan sementara saya bicara ini, saya tahu bahwa ada 10 orang lagi teman-temannya yang sudah mulai berencana untuk menghubungi kedutaan besar Indonesia di Canberra untuk ikuti jejak Hana dengan Jubel untuk kembali ke Papua. Yang paling menonjol adalah organisasi internasional Committee for West Papua itu melakukan konsolidasi, yaitu melakukan dukungan, memberikan dukungan langsung kepada NGO internasional yang menggarap isu Papua untuk memberikan fasilitas training diplomasi kepada banyak oversized people atau perantau-perantau Papua di Eropa dan Asia Tenggara. Tahapan selanjutnya adalah mempersiapkan local party ya di Papua agar supaya local party ini bisa itu mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang mendukung ke arah self-determination. Munculnya kabar pembentukan Parliamentary for West Papua di House of Commons London, Inggris sempat membuat gusar pemerintah Indonesia. Apalagi sejumlah aksi demonstrasi mahasiswa tak kunjung reda. Aksi pengibaran bendera Bintang Kejora secara terang-terangan pun berbuntut panjang. Petugas keamanan menangkap sejumlah oknum yang terlibat aksi separatis itu. Yang pasti,
mencari siapa dalang di balik aksi menuntut merdeka di Papua tak semudah membalik telapak tangan. Belakangan justru mahasiswa memprotes aparat keamanan lantaran membubarkan aksi para mahasiswa yang tengah bersiap demo besar-besaran di halaman kampus Universitas Cendrawasih, Papua. Dalam penanganan isu separatis, pemerintah RI memang harus lebih berhati-hati agar tidak terjebak isu pelanggaran HAM yang dengan sengaja dirancang pihak luar. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk memecah belah rakyat Papua hingga menuntut merdeka. Papua memiliki cadangan-cadangan mineral strategis, ya, cadangan-cadangan gas strategis yang memang sangat ingin dikuasai oleh pemerintah-pemerintah negara-negara maju. Ini juga dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank, ikut mengaitkan bantuan internasional kepada Indonesia. Untuk khusus Papua, mereka minta agar disalurkan secara langsung dan diawasi secara ketat oleh satu komisi, yaitu di bawah Bank Dunia dan IMF. Nah, di mana dua lembaga finansial internasional ini juga mendapatkan masukan dari separatis group dan anggota-anggota parlemen internasional yang mendukung rencana-rencana pro kemerdekaan dari kelompok OPM dan simpatisan dia di dalam maupun di luar negeri. IMF dan World Bank memang mendapatkan instruksi secara tidak langsung oleh otoritas politik, terutama otoritas Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, agar itu menjadi bagian dari bantuan internasional. Kenapa? Karena itu menjadi platform dari human rights platform, ya, diplomasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah negara maju di Eropa, bahwa setiap bantuan-bantuan keuangan internasional itu harus dipaketkan dengan isu-isu menyangkut hak asasi manusia dan demokratisasi. Memang masuknya itu adalah yang saya bilang persoalan good governance. Mereka pun masuk di isu itu dulu pertamanya, menyangkut kesejahteraan, kebersihan, penegakan hukum dan sebagainya. Baru masuk ke gerakan separatisnya sendiri. Permintaan suaka politik oleh OPM menjadi salah satu cara organisasi separatis itu membawa kembali masalah Papua menjadi perhatian masyarakat dunia. Selama ini sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang melakukan advokasi di Papua, misalnya West Papua Association, dituding paling banyak terlibat dalam upaya makar OPM. Setelah kerusuhan Abe Pura tahun 2000 lalu, sekurangnya 1.500 mahasiswa melarikan diri ke Papua Nugini. Dari sekian banyak atau sekian ribu orang Papua yang hijrah ke luar negeri, sebagian besar ke Papua Nugini, itu perlu dikategorikan siapa sebenarnya suaka politik yang diberikan suaka politik atau tokoh-tokoh politik, siapa petualang atau orang-orang yang hanya mencari kesempatan karena tidak ada pekerjaan di Papua, tidak ada kesempatan untuk sekolah, dan tidak ada kesempatan untuk berbisnis, sehingga mereka pilih ciptakan momentum untuk menjustifikasi penyeberangannya lewat batas ke Papua Nugini. Dan sebagian besar 99% sekian dari sekian ribu, 13 atau 15 ribu yang hijrah ke Papua Nugini tahun 84 adalah mereka-mereka yang saya namakan petualang dan orang-orang pencari kesempatan. Setelah mendapat hak menata diri sendiri dalam bingkai NKRI dan keistimewaan otonomi khusus, nyatanya belum mampu memadamkan semangat separatisme di bumi Cendrawasih. Dana otsus yang mencapai 17 triliun rupiah meruap entah kemana. Biarpun otonomi khusus itu tidak berarti kami merdeka di luar NKRI, tapi otonomi khusus banyak mengandung, undang-undang otonomi khusus mengandung atau memberikan kami hak dan kewenangan untuk mengatur diri sendiri. Jadi sebagian dari tuntutan untuk merdeka itu sudah ada di dalam otonomi khusus. Yang digemborkan itu tentang pembangunan itu oleh gubernur yang sebelumnya yang sudah wafat,
gubernur yang sekarang ini, baik di Papua maupun di Papua Barat, ini belum kelihatan hasil akhir dari semuanya itu, yaitu pembangunan yang konkret, yang real, yang nyata, itu tidak dirasakan oleh masyarakat di Papua. Ada 15 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, di antaranya hampir 98% orang Papua. Saya melihat itu gerakan kemerdekaan nasional itu sebenarnya saya katakan ya, saya pakai istilah kadaluarsa. Sekarang ini dunia tidak bicara lagi tentang proses dekolonisasi untuk daerah-daerah jajahan. Saya tidak dengar isu dekolonisasi sebab memang kita sudah lewat waktunya. Berarti we have missed the train. Kami orang Papua sudah ketinggalan kereta. Kalau kita itu ingin untuk mensejahterakan Irian Barat, itu sudah dinyatakan gitu. Kalau sekarang ini kita ingin untuk saudara-saudara kita di Irian Barat itu maju dan berilmu pengetahuan, ini adalah bimbingan-bimbingan daripada Republik Indonesia untuk mereka itu menjadi yang sederajat dengan suku-suku bangsa di Indonesia yang lain. Tidak selayaknya lah kalau orang kita ini lalu kemudian minta bantuan orang asing. Itulah yang dinamakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia. Apa hukuman seorang pengkhianat?